Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal tampil di SEA Games 2025, tapi justru langsung debut di Malaysia Open Super 1000. Halo Sobat Olahraga di seluruh Indonesia, hari ini kita dikejutkan oleh sebuah drama plot twist yang sangat tidak terduga dari dunia bulu tangkis tanah air. Kita semua tahu bahwa pasangan ganda putra muda kebanggaan kita, Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin, sedang dalam performa yang sangat panas dan membara. Benar sekali, mereka baru saja membuat bangga merah putih dengan menyabet gelar juara di Australian Open 2025 dan menjadi runner-up di Korea Masters. Namun, di tengah euforia kemenangan itu, tiba-tiba muncul kabar yang bikin semua orang terbelalak. Nama mereka resmi dicoret dari skuad SEA Games 2025. Wah, ini benar-benar kabar yang sangat mengejutkan dan bikin bingung. Bukankah seharusnya pemain yang sedang berprestasi dan on fire itu yang dikirim untuk membela negara? Kenapa justru mereka yang sedang naik daun malah disingkirkan dari daftar tim? Apa alasan logis di balik keputusan kontroversial ini? Tenang dulu, jangan emosi. Ternyata ada alasan administratif yang cukup pelik di belakangnya. Pihak PBSI memberikan klarifikasi bahwa pendaftaran nama atlet untuk SEA Games itu sebenarnya sudah ditutup jauh hari. Bahkan sebelum Raymond dan Joaquin membuat kejutan dengan menjadi juara di Australia. Jadi secara teknis, nama mereka memang belum masuk radar utama saat pendaftaran ditutup. Oh, jadi masalah tenggat waktu pendaftaran ya? Tapi saya dengar ada intervensi strategi juga dari pemerintah. Katanya target kita cukup tinggi di ajang ini. Betul sekali. Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora meminta perubahan strategi yang sangat signifikan. Mereka menargetkan kita harus membawa pulang minimal 2 medali emas. Masalahnya, rival abadi kita seperti Malaysia dan Thailand dikabarkan bakal menurunkan skuad terbaik mereka, alias full team. Wah, kalau Thailand sebagai tuan rumah dan Malaysia turun dengan kekuatan penuh, jelas ini bukan main-main. Mengirim pemain muda tanpa pengalaman yang cukup memang sangat berisiko tinggi kalau targetnya adalah emas harga mati. Tepat sekali. Makanya posisi Raymond dan Joaquin akhirnya digantikan oleh pasangan profesional dari jalur independen yang lebih senior, yaitu Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani. Mereka dianggap lebih siap secara mental dan pengalaman untuk menghadapi tekanan di kandang lawan. Masuk akal sih, Sabar dan Reza memang punya jam terbang yang lebih tinggi. Lalu, bagaimana dengan nasib Leo Rolly-Karnando dan Bagas Maulana? Apakah mereka tetap aman di dalam skuad? Leo dan Bagas tetap dipertahankan dalam daftar. Tapi jujur saja, ini keputusan yang juga bikin banyak pihak ketar-ketir. Kita semua tahu performa Leo dan Bagas belakangan ini sedang tidak baik-baik saja. Iya, saya perhatikan statistik mereka cukup mengkhawatirkan. Kalau tidak salah, dari 11 turnamen terakhir yang mereka ikuti, mereka cuma sanggup 1 kali menembus babak perempat final kan? Sisanya tumbang di babak-babak awal. Betul, statistik itu fakta yang tidak bisa dibohongi. Padahal di awal tahun mereka sempat tampil impresif dengan masuk final All England dan meraih perunggu Asia. Tapi sejak Leo mengalami cedera lutut di kejuaraan Asia, performa mereka langsung anjlok drastis dan belum kembali ke top level sampai sekarang. Situasi yang sangat ironis ya. Pemain yang lagi turun performa malah berangkat SEA Games, sedangkan yang lagi juara malah dicoret. Tapi tunggu dulu, saya dengar ada kabar yang lebih gila lagi sebagai kompensasi buat Raymond dan Joaquin. Nah, ini dia bagian terbaiknya. Jangan sedih dulu buat Raymond dan Joaquin. Justru karena batal main di level Asia Tenggara, mereka langsung mendapatkan tiket emas untuk debut di panggung dunia yang jauh lebih bergengsi. Mereka didaftarkan untuk Malaysia Open 2026. Hah? Serius? Langsung Malaysia Open? Itu kan turnamen level Super 1000. Turnamen pembuka musim yang paling elit dan bergengsi. Bukankah biasanya pemain muda harus lewat jenjang Super 300 atau 500 dulu? Itulah keistimewaannya. Mereka langsung loncat kelas. Bayangkan, mereka bahkan belum pernah merasakan atmosfer turnamen Super 750, tapi langsung diterbangkan ke Super 1000.
Ini adalah kepercayaan luar biasa dari pelatih. Wah, ini sih namanya berkah terselubung yang luar biasa. Gagal main di SEA Games, malah dikasih panggung untuk melawan monster-monster ganda putra dunia seperti Liang Wang atau Kang Sou. Pelatih kepala ganda putra Antonius Budi Ariarto sangat yakin dengan potensi mereka. Menurut Coach Anton, poin ranking yang mereka dapat dari juara Super 500 kemarin sudah cukup untuk meloloskan mereka ke babak utama Super 1000 tanpa harus kualifikasi. Duo Sakti Indonesia, Dejan Bernadina, hancurkan harapan tuan rumah di semifinal Sayyad Modi 2025, siap perebut gelar juara. Selamat datang kembali di Breaking News Bulu Tangkis. Euforia kemenangan kembali menyelimuti Indonesia karena pasangan ganda campuran kita, Dejan Ferdinandsyah dan Bernadina Wardana, telah berhasil mengamankan tiket ke final Sayyad Modi India Internasional 2025. Ini berita yang sangat membanggakan Speaker 1. Setelah perjuangan sengit di babak semifinal yang digelar di BBDUP Badminton Academy Sabtu sore, Dejan dan Bernadina sukses menumbangkan wakil tuan rumah, Hariharan Amsakarunan dan Trisa Jolie. Betul sekali, mereka menang dengan skor yang cukup ketat, 21-17 dan 21-19. Laga ini berjalan selama 41 menit, menunjukkan betapa sengitnya persaingan di lapangan. Keberhasilan ini tentu saja menjadi angin segar bagi bulu tangkis Indonesia, mengingat lawan yang dihadapi adalah wakil tuan rumah, yang pastinya mendapatkan dukungan penuh dari penonton. Dejan dan Bernadina menunjukkan mental baja. Mari kita bedah jalannya pertandingan yang penuh drama ini. Laga berjalan ketat sejak awal, tidak ada yang mau mengalah. Namun, di game pertama, Dejan dan Bernadina sempat tertinggal di interval dengan skor 9-11. Tertinggal di interval bukanlah awal yang bagus, apalagi di kandang lawan. Namun seperti yang sering kita lihat dari pasangan ini, mereka tidak mudah menyerah. Setelah interval, Hariharan dan Jolie justru sempat menjauh lagi dengan skor 11-13. Sebuah tekanan yang luar biasa. Tapi disinilah kehebatan Dejan dan Bernadina terlihat. Mereka berhasil menyamakan kedudukan menjadi 14-14. Sebuah momen comeback yang sangat krusial. Dan tidak berhenti di situ Speaker 1. Pasangan Indonesia ini kemudian mendapatkan rentetan 5 angka beruntung, mengubah kedudukan menjadi memimpin 20-16. Momentum sepenuhnya ada di tangan mereka. Dan akhirnya mereka berhasil menangi game pertama dengan skor 21-17. Sebuah kemenangan game pertama yang penuh perjuangan dan mental yang kuat. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mudah goyah. Beralih ke game kedua dan ceritanya hampir mirip. Pasangan Indonesia sempat tertinggal jauh di awal 3-8. Sebuah start yang kurang menjanjikan. 5 poin beruntung di awal game kedua bagi lawan itu tentu saja membuat banyak penggemar khawatir. Namun, Dejan dan Bernadina kembali menunjukkan semangat juang mereka. Mereka berhasil membuat skor jadi imbang 10-10. Sebuah perjuangan yang luar biasa untuk mengejar ketertinggalan 5 poin. Namun meskipun berhasil menyamakan kedudukan, Dejan dan Bernadina kembali tertinggal tipis di interval 10-11. Interval kedua menjadi penentu. Usai interval, seperti game pertama, kejar-mengejar poin kembali terjadi. Setiap poin terasa sangat berharga, dan ketegangan di lapangan pasti terasa hingga ke bangku penonton. Setiap pengembalian, setiap smash, setiap drop shot, semuanya dimainkan dengan intensitas tinggi. Kedua pasangan saling jual beli serangan, tidak ada yang mau mengalah. Pertandingan berjalan sangat ketat. Dan untungnya pasangan Indonesia bisa menjaga fokus dan konsentrasi mereka di momen-momen krusial tersebut. Mereka berhasil menangi game kedua dengan skor 21-19. Sebuah kemenangan straight game yang memang tidak mudah namun sangat berarti. Dengan hasil ini, Dejan Ferdinandsyah dan Bernadina Wardana berhasil melangkah ke babak final Sayyad Modi India Internasional 2025. Ini adalah pencapaian yang fantastis dan menjadi bukti dari kerja keras serta strategi yang matang dari tim pelatih. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka layak berada di panggung final. Kita semua berharap mereka bisa tampil maksimal di final nanti dan membawa pulang gelar juara ke tanah air. Dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia pasti akan menyertai setiap langkah mereka. Jangan sampai terlewatkan. Finalnya, mari kita saksikan sejarah baru yang akan diukir oleh Dejan dan Bernadina.
I just